الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الدين عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji mutlak dari Allah. Dengan izinnya Dia, Allah telah memudahkan kita untuk bertemu pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu dicurahkan atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ikhwan wa akhwat fiddin azani Allah wa iyyakum. Karena waktu kita terbatas, saya langsung aja ya. Kita masih pada seruan yang ketujuh ya. Surat 2 Al-Baqarah 254 belum selesai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, infakkanlah dari apa-apa yang kami anugerahkan, yang kami karuniakan, yang kami rezekikan kepada kalian. Sebelum datang hari, tidak ada jual beli padanya, tidak ada lagi persahabatan, kekerabatan, dan tidak ada syafaat. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Anfiqu mimma razaqnakum sudah saya jelaskan, jadi tidak usah perlu saya ulangi. Dan Allah memerintahkan kita untuk segera membelanjakan apa yang seharusnya kita belanjakan yang menjadi perintah Allah tadi. Dan Allah ingatkan kita min qabli ayat ya yaumun la bai'un fihi. Sebelum datang hari tidak ada jual beli di dalamnya. Maksud Allah adalah bisur'ah. Maksud Allah segerakan amal-amal kalian. Lihat surat 3 Ali Imran ayat 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas bumi dan langit, yang telah Dia sediakan bagi orang-orang bertakwa. Salah satu di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dari kata Allah min qabli ayat ya yaumun, artinya kalian menyegerakan amal-amal kalian. Jangan kalian menunda amal kalian. Disegerakan dan manfaatkan setiap kesempatan yang pertama. Kemudian makna hari di sini adalah kematian dan kiamat. Karena kalau sudah ada kematian, seseorang ingin berbuat kebaikan telak, kata Allah. Ya, lihat surat 63, surat Al-Munafiqun ayat 10. Kata Allah, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Segeralah kalian membelanjakan apa-apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kematian menemui salah seorang dari kalian. Lalu dia bilang, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya Allah Engkau beri aku waktu dikit aja, ya, aku pasti bersedekah dan aku pasti berbuat kebaikan. Ini maksud Allah, jangan sampai hari itu kalian berkeinginan untuk beramal,
tapi tidak ada kesempatan yang kedua. Tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Maka segeralah kalian sebelum datang hari itu. Jelas ya? Atau dia surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Biasa kesadaran kita untuk berbuat baik itu biasanya apa? Sudah COVID ya? Atau sudah tidak ada kesempatan dan aduh andai kata sekiranya gitu ya. Sama, nanti di mati juga gitu ngomongnya. Ya, surat 23 Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ya, hatta idza hadara ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya, dia bergelimang dalam dosanya, tidak beramal sampai datang kematian menemuinya. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan, agar aku bisa berbuat kebaikan fima taraktu, karena dulu aku terhalang kerja di Lembang, pulangnya malam. Ya, nggak sempat deh saya lakukan ya Allah. Maka kembalikan aku ke dunia agar aku bisa memperbaiki kesalahan itu. Apa kata Allah? Kala lu kali gue enggak. Kalau diterjemahkan ke bahasa wakilnya Allah, kalau sekali-kali tidak. Ya, innaha kalimatun waqailuha. Itu hanyalah ucapanmu saja, itu hanyalah igawanmu saja. Kenapa kontrak sudah selesai, tidak ada kesempatan yang kedua? Lalu kata Allah, miwara'ihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Sudah ada di hadapanmu barzakh, nikmati aja episode ini. Dan kamu tunggu episode berikutnya, engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada penyesalan di mahsyar, itu ada dia surat. Saya tak usah baca ya, kasih tahu aja. Ya, terus saya baca juga hafal kan? Nanti dibangkitkan dari kiamat, nyesal juga pengen balik lagi dia. Ingin berbuat baik. Surat 14, surat Ibrahim. Kalau yang mau catat silahkan catat. Surat 42 sampai 44. Ya, nanti udah dihisab masuk neraka, gitu ya. Masuk neraka, dia bilang, waduh, aku udah dikasih kesempatan cukup banyak, ada 2 kali mati, 2 kali hidup loh. Tapi dasar gue sialan ya. Kalau dia bilang, ya Allah, kira-kira ada jalan keluar enggak? Allah bilang enggak. Surat 40 ayat 11. Ini Allah bilang bersegera ya. Jangan sampai kita meminta untuk balik, tidak ada lagi kesempatan. Ya, karena enggak ada, dia datang kepada Allah, dia sujud, dia ruku, oh apa itu menghibah-hibah ya. Dia bilang, ya Allah, saya udah dengar langsung deh, swear deh gitu ya. Saya balik ke dunia, swear saya gitu. Ini lagi di surat 32, surat As-Sajdah ayat 12, 13, 14. Kemudian karena tidak diminta permohonannya, biasa histeris ya. Kata Allah, wa yas'akhiruna fiha. Di surat 35, surat Fatir ayat 37, mereka berteriak sister dalam neraka itu. Lalu mereka bilang, ya Allah, sekiranya kami dikasih waktu kesempatan kedua lagi, kan pasti lebih baik dibandingkan dulu. Swear deh, gak bakal kayak dulu-dulu lagi deh, gak kelabing lagi deh, gak dugem lagi deh. Ya, kata Allah, awalau yu'amirukum, bukankah saya sudah panjangkan umurmu? Dulu di dunia kamu tiap ulang tahun menyanyi panjang umurnya, kan gitu ya. Kan udah saya panjangin umurnya, udah gitu kamu dililing kan. Kata Allah, sekarang kamu jadi lilingnya di neraka. Nah, pertanyaannya, kenapa permohonan begitu serius tapi tidak ditanggapi Allah? Allah bilang, kalian bohong, nanti kalau balik ke dunia kayak dulu lagi deh, lu omong kosong tahu. Dan memang lu kira gue bisa dikibulin. Surat 6 ayat 27 sampai 28 Al-An'am. Allah bilang itu dia bohong. Itu dia balik ke dunia, kembali ke dunia lemah, gak berubah-ubah dia. Jelas ya? Nah, itu yang Allah ingatkan kita, jangan sampai kita mengabaikan kesempatan, hilang kesempatan itu, lalu kita minta kesempatan yang kedua tidak diizinkan oleh Allah lagi. Sehingga mari kita menyegerakan. Lalu Allah bilang tidak ada jual beli. Yang dimaksudkan tidak ada jual beli artinya beramal maksudnya ya. Karena jual beli di sini dengan siapa? Dengan Allah ya. Lihat surat 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman itu hartanya dan jiwanya dengan surga. Jadi yang itu al-bai' adalah jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni beramal maksudnya. Dan banyak sekali ayat contoh seperti itu. Allah namakan dia dengan jual beli.
Ya, Anda lihat surat 35. Surat 35 Fatir ayat 29 30 ya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi orang yang senantiasa membaca Quran setiap hari, dia memberikan sholat secara kontinu, dia membelanjakan apa yang kami karuniakan kepadanya, baik sembunyi-sembunyi atau terang, karena dia mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Berarti yang dimaksudkan andai di sini adalah beramal berjual beli dengan Allah, yang dimaksudkan adalah amal salih. Redaksi yang mirip dengan surat 2 Al-Baqarah, mirip dengan Al-Baqarah ayat 254, dan mirip dengan surat 35 tadi adalah surat 14 surat Ibrahim ayat 31. Qul li'ibadiyalladzina amanu yaqamus shalah, katakanlah kepada hamba-hamba yang beriman agar mereka menyegerakan salatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, agar mereka membelanjakan harta mereka baik terang tersembunyi, min qabli ayyat ya yaumul la bai'un wala khilal, sebelum datang hari tidak ada jual beli, yaitu salat lagi, tidak ada sedekah lagi, itu hari amal salih, di mana dia minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia dan Allah tidak beri dia kesempatan lagi. Atau lihat lagi di surat berapa? Surat 61 ayat 9 ayat 10 sampai 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Seterusnya ya. Jadi amal salih kontrak itu Allah namakan dengan jual beli. Jadi yang dimaksudkan jual beli adalah antara hamba dengan Allah, bukan antara hamba dengan hamba. Karena tidak semua orang punya modal jual beli ya. Dan yang dimaksudkan jual beli adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni beramal salih. Karena tidak ada yang kita lakukan kecuali pasti akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bi anna lahumul jannah, Allah bayar dengan surga tadi. Paham anak-anak? Kalau bulan depan saya tanya bisa jawab. Wallahu a'lam ya. Yang jelas itu makna ayat tadi ya. Nah, paham tidak? Nah, kemudian maksud Allah setelah kematian segerakan. Kenapa? Karena dalam hadis Bukhari, hadis Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Apabila mayit itu jangan sendiri apa dianterin. Mayit itu kalau Anda kan belum mati loh. Tapi pernah lihat orang mati nggak? Ada mayit jalan sendiri nggak? Nggak. Kata Nabi, setiap mayit itu baru talafah. Setiap mayit itu akan diikuti oleh 3 ya. Sintani, dua kembali ke dunia, dan 1 akan menemaninya. Dan itu adalah investasi kita masing-masing. Yang kembali adalah kaum kerabat, sanak famili, anak dan pasangan. Ya, antum cinta istri enggak? Antum cinta istri antum enggak yang sudah nikah, yang belum nikah jangan jawab. Antum, saya enggak sama pasangan antum. Tapi kalau si istri antum bilang gini, nanti kalau Allah takdirkan saya meninggal duluan, mau enggak aku kepala saya di kuburan? Jadi Allah pasti antum enggak mau deh. Mau antum nangis kayak gini sambil lihat pengganti kan? Kalau perempuan kan kalau suaminya meninggal kan nangisnya gini, nggak lihat siapa-siapa. Kalau laki-laki biasanya diatur ke saja, suka nangisnya begini loh. Kemudian dia lihat penggantinya siapa. Nah, dia kembali kata Rasulullah, dia akan kembali. Tidak ada yang mau menemani kita di sana. Kemudian yang kedua, harta kita. Kalau Anda punya mulut alpa, ya hasil perolehan dari hambalang atau hirian, itu sampainya di pinggir kuburan aja kan, nggak masuk kan? Wah, antum aja susah, kuburan sempit bawa mobil ke sana. Semuanya banyak kata Nabi ya. Harta yang kita simpan semuanya akan kembali dan menjadi hak orang lain, menjadi warisan orang lain. Lalu kata Nabi, yang menemanimu adalah amalmu. Itu yang Allah maksudkan sebelum datang hari. Wala khillah, tidak ada pertemanan kecuali kawan yang menemanimu adalah amalmu tadi. Jelas? Dimana kata Nabi, apabila baik amalmu, maka dia kawan yang menyenangkan. Dan apabila amalmu buruk, maka tentu adalah dia kawan yang sangat menyesalkan. Jelas? Kemudian kata Allah,
wala syafa'ah. Ya maaf, wala khilla, wala khulla. Hari khulla dari kata khalil ya, khulla, khalil kasih sayang, sesuatu yang sangat dekat secara batin. Itu namanya persahabatan, persahabatan. Jadi Allah bilang, ya tadi tium mati aja kalau kerabat balik kan, tidak ada perkawanan. Paling dia juga sedih, ya. Dia, saya pernah pergi ke orang meninggal, ya. Masih muda-muda loh. Jadi dia 8 tahun. Saya duduk karena saya ada yang konsul. Saya bilang dimandikan, dikafankan segera. Kemudian tiap orang datang sholatkan ya, terutama perempuan. Karena perempuan takziah kan nggak boleh lama-lama di tempat situ ya. Nah, habis takziah langsung pulang, nggak usah lama-lama ngobrol, jangan udah investigator lagi. Gitu. Nah, tadi karena penuh saya duduk, datanglah serombongan ibu-ibu kantoran ya dulu di belakang saya. Rupanya di antara mereka ada 3 murid saya ya. Begitu duduk yang satu kasih tahu ke temannya. Maksudnya ada Pak Salim, hati-hati ngomong dia semprot loh. Gitu ya. Jadi tapi rupanya temannya asing ngobrol kayak itu, di BB juga nggak denger. Ibu-ibu bilang, kok bisa ngaku sih masih muda loh, bla 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 bla, gitu nggak nyangka loh, bla 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 bla. Terus saya balik ke belakang, mereka bilang, bapak, saya bilang gini, ibu-ibu kelihatan wajahnya intelek tapi goblok ya. Masa mati pakai nyangka-nyangka sih? Ya, ibu didatang takziah ke investigasi ya, ya. Emang mati, boleh jadi habis ini saya mati loh, jelas ya. Nah, jadi ini juga pelajaran bahwa kematian tidak pernah kompromi loh, ya. Sehingga selalu saya gunakan istilah apa? Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah mempersiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak mempersiapkan apa-apa dan kelak pasti terjadi apa-apa dong, dan Anda demi Allah pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya teori apa-apa. Daripada susah mikir gitu ya. Jelas ya? Nah, kita kata wala khulla, tidak ada pertemanan. Seakrab apapun engkau dengan orang, dia tidak akan pernah menemani kecuali amalmu tadi. Kenapa? Kata Allah di dalam Quran banyak sekali. Apalagi ketika sangkakala ditiupkan, tidak ada lagi hubungan kekerabatan. Jadi kata Allah tidak ada pertemanan, karena begitu adanya kematian terpisah, kata Nabi tadi ya. Saya jelaskan hadisnya. Kemudian yang kedua, kata Allah, ketika terjadi setiap kali pertama, tidak ada lagi hubungan kekerabatan dan masing-masing memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang yang paling dekat dengannya dahulu. Jelas? Lihat surat 23 Al-Mu'minun ayat 101. Idza nufikha fis-suri fala ansaba bainakum wa la yatasaalun. Apabila sangkakala ditiupkan, maka pada hari itu tidak ada lagi hubungan kekerabatan di antara mereka, dan mereka pun tidak pernah saling bertanya keadaan masing-masing. Paham? Lalu bagaimana keadaan? Di sini Allah tidak jelaskan. Allah jelaskan rencana pada surat 80, surat Abasa, ayat 33 sampai 37. Idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Apabila sangkakala ditiupkan, engkau pasti lari dari saudara kandung. Engkau akan lari meninggalkan ibu yang pernah mengandungmu, dan engkau akan lari dari ayah yang pernah menyayangimu. Engkau lari dari pasangan yang pernah seranjang denganmu, dan engkau akan lari meninggalkan anak-anak yang pernah kau kandung di dalam sulbimu. Kalau lari semuanya, karena pada hari itu tiap-tiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Atau di redaksi surat 82, surat Al-Infitar, ayat 18-19. Thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tahukah engkau apakah hari pembalasan itu Muhammad? Hari pembalasan adalah hari ketika seseorang tidak
bisa berbuat sesuatu untuk menolong orang lain, karena segala urusan hari itu ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bayangkan kalau antum sedang divonis hukuman mati, ada perempuan super cantik di dunia, super model lewat telajang bulan, kira-kira antum terangsa nggak? Terangsa nggak? Ini mau gantian tunggal, terangsa nggak? Apalagi hari itu catatan kita diserahkan, tentu orang tidak akan memikirkan siapapun. Makanya ketika Nabi mengatakan, menjelaskan ayat surat 6 ayat 94, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, sungguh kalian akan datang kepada kami dalam keadaan sendiri-sendiri sebagaimana pertama kali kalian diciptakan. Kalau Nabi bilang maksud ayat itu, kita akan dibangkitkan Allah tidak bersandar telanjang bulat, bugil lagi. Aisyah bilang, ih, apa kita gak risih? Kalian bugil-bugil nih, ya, bapak-bapak ya BF aja bisa gila gitu ya. Lihat kelihatan dari wajahnya ketahuan kok, walaupun gak semuanya. Apalagi lihat perempuan bugil di sana beda gitu loh. Apa kata Rasulullah? Urusan hari itu membuat anak kecil beruban. Wildana Shiba, kata Allah, ya, manusia dibangkitkan urusannya berat, sampai kata Allah Wildana Shiba, anak kecil beruban, artinya udah depresi duluan, sehingga tidak sempat mencolek-colek perempuannya. Apalagi Madonna di sana, Madonna lebih repot lagi loh, ya. Madonna kalau mati kafir pasti dong, pasti lebih berat urusannya ya. Kalau dicolek juga Madonna tentang kamu loh, ya. Jadi semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak ada lagi pertemanan, tidak ada lagi kawannya. Kenapa? Pelajaran yang ketiga, karena hari itu kata Allah, kawan-kawan di dunia yang akrab pada hari itu saling bermusuhan, kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan bertakwa sajalah yang Allah tanamkan rasa kasih sayang di hati-hati mereka. Lihat surat 43 Az-Zukhruf ayat 67 ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Pada hari kiamat itu kata Allah, orang yang di dunia sangat akrab sekali, pada itu mereka saling bermusuhan, saling mencaci maki, saling mencela, kecuali orang yang bertakwa saja. Kenapa? Karena Allah jelaskan di surat 19 ayat 96, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Adapun orang beriman, orang beramal salih, pada hari kiamat ketika orang lain datang sendiri-sendiri, mereka Allah tanamkan rasa kasih sayang di dalam hati-hati mereka, sehingga mereka tidak bermusuhan satu dengan yang lain. Apa bentuk permusuhannya? Tunggu saja bulan depan, karena waktu mau habis. Nanti saya jelaskan kepertegaannya model apa sih? Mau tahu kan? Tapi bulan depan aja deh, ya. Karena kontrak kita kan sampai jam 1 dan ada sesi tanya jawab kan? Iya. Mau dilanjutkan atau tanya jawab? Cepat jawab karena waktu kita singkat. Enak dulu, enak dijual. Dengan tanya jawab kan saya ada jeda dikit deh. Emang gak capek, gak kaya gitu. Baik, coba ya, terjadi dari permusuhan ya, sampai Anda akan menyesali bullshit gitu loh kira-kira ya. Anda menyesali punya teman seperti istri Anda sekarang. Ya, coba lihat surat 25, bentuk penyesalan itu ya, permusuhan yang terjadi. Surat 25 Furqan ayat 27 sampai 29. Yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya wailata lam ta'attakhad fulan ma'al rasul sabila. Hari ketika orang-orang di neraka yang zalim menggigit kedua jarinya, standar penyesalan. Lalu dia berkata, aduhai, seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul, taat kepadanya, mencintainya, mengikuti sunnahnya, ya wailatani, aduh celakalah aku, aduh lam attakhad fulanan khalila, sekiranya dahulu aku tidak mengambil si fulan itu jadi temanku, laqad adallani an dzikri, karena sungguh dia telah menyesatkanku dari
dari ayat-ayat Allah. Padahal Allah telah mengingatkanku. Biasa pertemanan itu melahirkan soliditas, bukan? Antum kalau teman kan biasa kalau dibilang, itu si A itu jangan ditemani loh, dia tuh kayaknya orang gak biasa. Enggak, dia tuh gue banget gitu loh, gitu ya. Dia tuh friend sama gue, pokoknya soulmate deh, gitu ya. Chemistry lagi, makan tuh soulmate. Mereka bakal menggugat tuh loh, ya. Jelas? Jadi hari kiamat engkau akan menyalahkan, dan kawan yang paling dekat denganmu pasanganmu, bukan? Dan hari itu kalian saling mencela satu dengan yang lain. Rakyat mencela pemimpinnya, umat mencela ustadznya. Mudah-mudahan saya tidak termasuk ustadz yang dicela oleh Luqman dan kawan-kawan. Lihat surat 33 ayat 68 sampai 67 ya. Saling mencela orang di sana, saling bermusuhan. Banyak sekali ayatnya itu. Ya. Yauma taqallabu wujuhum finnar qalu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Hari di luar belum masuk gigi jari, masuk ke dalam dibulak-balik mukanya di neraka. Jadi ya pohon-pohon pun masuk loh, makanya hati-hati. Jadi jangan bilang gini, ya Allah maafin aku deh, soalnya aku nggak tahu loh, dicekik mata lehernya loh itu. Dia bilang, aduhai, sekiranya dahulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya saja. Ya, lalu dia bilang, qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Ya Tuhan kami, dahulu kami taat kepada pembesar-pembesar kami, dewan suruh kami dan lain-lain sebagainya. Ya, mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Biasa kalau sudah frustrasi, tidak bisa balas dendam kepada pelaku kejahatan, biasa dia bilang begini, saya minta dihukum seberat-beratnya gitu ya. Sama, neraka juga sama. Ya Allah, siksalah dia 2 kali siksa saya ya Allah, dan laknat dia dengan laknat yang besar. Begitu ya. Padahal tadi diajak ya. Begitu ditangkap polisi, mulai setelah Anda dihukum, minta dia apa? Sampai dihukum seberat-beratnya kan? Ini gara-gara Allah gue jadi sesat tahu. Maka dia bilang apa? Ya Allah, siksalah dia dengan siksa 2 kali saya. Coba dia di neraka saja masih ngomel ya. Itu yang ngomel-ngomel di mana tadi? Makanya jangan cerewet, di neraka tambah cerewet tuh. Jelas ya? Itu contoh-contoh kenapa Allah bilang balakhilah, tidak ada pertemanan sama sekali. Ya. Tapi bapak tidak bisa menolong anaknya dan sebagainya. Dia surat 31 ayat 33. Ya. Jadi saya suka ngajarin, saya kan murid saya banyak perempuan, seminggu saya didik 2.000 perempuan loh. Jadi kalau cari calon bisa dapat loh saya. Jadi kata Mas Ali, itu kata suami saya bilang begini, kamu jangan fanatik dan ikut saya aja, nanti hari kiamat saya tanggung jawab. Baca aja ayat itu, anak lu aja lu gak bisa tanggung jawab, anak lu anak orang. Ya, dia paksa udah bilang, terus diam suami saya, emang suami sampai itu tapi soal dia. Coba siap surat 33 kata Allah. Ayat surat 31 ayat 33 ya. Sampai seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Kalau di dunia bapak Anda tersangkut hukum, kira-kira Anda cari pengacara terpintar dari batak enggak? Si hobi nggak bisa, si pohon nggak bisa, si pukul pun jadi lah, kan gitu ya. Tetapi hari kiamat tidak ada yang bisa menolong. Ya, maka Allah ingatkan tadi surat Luqman surat 31 ayat 33. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi wa waladihi wa la mauludun an wa waladi syai'a. Ya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, dan hendaklah kalian takut kepada suatu hari di mana seorang bapak tidak bisa menolong anaknya dan seorang anak tidak bisa menolong bapaknya. Jadi anakmu saja tidak bisa ditolong, apalagi bini lo. Ya. Jadi kalau istri itu suka nanya nih, Pak Salim, saya sebagai dilmatis Pak Salim, itu di rumah saya mau dididik duluan suami apa anak? Saya jawab anak lah. Suami itu bukan aset, mitra tahu. Yang aset itu anak, dia kan anak orang. Nanti kalau Allah tanya, kenapa lakimu bilang, tanya aja makanya ibunya saat ketemu udah jadi kok. Tapi anakmu adalah tanggung jawabmu lebih utama ya. Jadi nasehatin bini aja. Kalau nggak mau ikut, biar aja. Tapi yang paling utama adalah anak ya. Bini itu mitra bukan? Mitra bisnis. Kalau nggak cocok kan tinggal putusan hubungan kerjaan. Tapi
kira-kira bisa putus hubungan tanggung jawab dengan anak nggak? Nggak kan? Kata suami saya begini, wah gawat ini kalau Nabi sama pasangan bini-bini kami berubah. Iyalah, masa bodoh kayak dulu seperti kamu. Jelas? Ini bapak-bapak sekarang ini tidak tahu tapi sok tahu. Tidak tahu, tidak mau cari tahu. Namanya penyakit tahu-tahu. Udah gitu ngatur bini jangan ngikutin kuat, kalau fanatik ikut saya aja. Lapang kamu aja gak bisa ditolong, apalagi saya anak orangnya. Nolong anak aja enggak, apalagi ketemu udah gede. Jadi kalau Allah tanya kenapa kamu gak bisa merubah lakimu, wong saya ketemu jenggotnya udah tumbuh. Gas. Jadi mari kita berusaha semaksimal mungkin dan marilah kita cari kawan yang baik. Dan pelajaran dari ayat ini apa kata Allah? Kata Nabi apa? Maka di dunia carilah komunitas dengan perkawanan yang baik agar kelak kalian saling mencintai. Maka lihat di dalam surat 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah selalu bersama-sama dengan orang yang benar ya. Benar akidahnya, benar agamanya, benar akhlaknya. Karena itu berkaitan dengan akhirat tadi ya. Di dunia juga sama. Nah, oleh itu Nabi mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu tergantung kualitas agama temannya. Betul ya? Antum biasa sholat di awal waktu. Tapi kalau salah gaul biasanya kalau waktu lama-lama gak sholat loh. Biasa soliditasnya tinggi ya. Lu kok tega amat sih ninggalin kita duduk sendiri lu sholat, lu kayak mau mati besok aja lo. Lu ada teman-teman gitu kan? Lu gak usah fanatik deh, kayak mau mati besok aja deh ya. Masih muda ini disetan gak temannya? Ya akhirnya hari kiamat ibu kutuk bapak, kutuk dia gak nih teman? Gue nyesel sama Allah dulu gitu ya. Tapi sama-sama udah masuk neraka kan? Maka coba lihat orang yang menyesatkan Anda itu, lihat nanti lihat kelanjutannya, catat aja ya, surat 14 ayat 21-22. Jadi tadi ibu Anda sudah ikuti teman, ikut orang, dan Anda bilang begini, kan gara-gara lu gue gini kan, berbuat sesuatu agar aku selamat dari azab dong. Apa kabar itu jawab? Kalau saya dapat hidayah, saya kasih ke Allah, saya aja enggak. Lalu dia bilang apa? Sawa'un alaina, sama saja kita ngeluh ke, kita sabar ke, tetap tidak keluar dari neraka ini. Jadi enjoy aja kali. Ini kalau diucapkan di dunia ada cekin nggak mata lehernya? Ini di akhir neraka lo ngomongnya. Coba kapan dulu kamu kapan nih coba dibilang. Terus jangan lihat dia bilang gini, lo ngapain lo ngomel? Saya ada dapat hidayah. Kalau saya dapat tak kasih lo. Berarti gak dapat hidayah kan? Dia bilang, udah kamu gak usah ngomel, sama aja ya. Kamu ngomel kek, mengeluh kek, kamu bersabar kek, tetap tidak bisa keluar dari neraka ini. Jadi kita nikmati aja deh. Itu kalau masuk buyur dia bilang itu, kira-kira Anda tenang gak dia? Gak tau kan? Tapi ini di dunia lah masih boleh ke di akhirat, gimana lagi? Udah gitu ada jalan setan. Ini gara-gara setan. Setan bilang apa? Bukan gue yang licik, emang dasar lu bego. Setan kira-kira ngomongnya mulut kayak saya gini loh. Bukan gue yang licik, emang lu bego. Apa kata setan? Allah jadi buat lo enggak? Jadi sih, jadi Allah benar kan? Gue jadi juga kan? Tapi gue khianat. Dan lu tau itu kan khianat. Ngapain lu ngikutin gue? Dasar bego lu. Sudah tinggal dari ayat 322 tadi ya. Jadi apa kata setan? Lo jangan celah gua, celah aja diri lu sendiri. Ngapain lu mau gue tipu? Si penipu tertipu coba. Jadi ini yang Allah bilang tidak ada pertemanan. Coba di sini pakai tanda tangan fakta integritas lagi, ya. Begitu tersangka, buka air pendepokan bukan. Itu kalau di dunia bukan. Tadi si Anas kan barusan saja teken apa? Fakta integritas. Di hotel Sahih ditanya wartawan di mana pidato SBY, gitu kan? Begitu tersangka dia bilang ibas kena itu contoh dunia kan, bahwa saya tersangka masa gue masuk bui sendiri, tuh nggak seru kali.
kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Gak ada kawan yang abadi, apalagi di akhirat. Keabadian pertemanan itu adalah karena ketauhidan dan ketakwaan kepada Allah Taala, sehingga Allah katakan carilah kawanmu yang bertakwa kepada Allah. Tidak usah tanya, kan antum minta saya lanjutin dan selesai bab itu. Tinggal bulan depan wala syafaat. Yang dimaksudkan tidak ada syafaat itu apa? Lalu syafaat yang sebenarnya kayak apa? Boleh kemana-mana bulan depan balik lagi ya. Setuju nggak? Nggak boleh minta dilanjutkan, waktunya udah habis. Jelas ya? Jelas. Tinggal penjelasan akhir wala syafaat, untuk menjelaskan kedudukan syafaat di antara dua golongan yang ekstrim, yang meniadakan syafaat secara mutlak dan ada yang mengimaninya tapi melenceng dari keimanan yang benar. Bagaimana seharusnya sih? Bulan depan insya Allah saya akan jelaskan makna syafaat dan apa pengertian wala syafaat di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.